Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika mendengar kata orang saleh, perbuatan yang saleh, maka kita pasti langsung teringat ataupun terbayang akan hal-hal yang baik yang dilakukan oleh orang tersebut. Namun, saya ingin memperkenalkan sebuah bentuk kesalehan kepada saudara, yaitu kesalehan yang kotor. Ini dicatat di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian, seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, agak susah mungkin kita memahaminya. Kok ada kesalehan seperti kain kotor? Tentu saja hal itu dimungkinkan apabila kita tidak menggunakan standar yang benar di dalam mengukur kesalehan. Bukankah ketika Tuhan menyuruh Samuel mengurapi salah seorang anak Isai menjadi raja menggantikan Saul, Samuel sendiri, nabi yang luar biasa itu pun salah dalam melihat. Sampai akhirnya Tuhan berkata, jangan lihat parasnya. Tuhan melihat hati, manusia melihat rupa. Kegagalan kita dalam melihat kesalehan, apakah itu benar-benar sebuah kesalehan, adalah ketika kita hanya melihat dari permukaannya saja. Tapi Tuhan melihat dari hati. Mari kita waspadai beberapa kesalehan-kesalehan yang kotor yang ada di sekeliling kita, atau mungkin kita juga ikut melakukannya. Saya ingin menggambarkan beberapa hal kepada saudara pada hari ini tentang kesalehan-kesalehan yang kotor yang perlu kita kenali dan waspadai. Yang pertama adalah orang saleh itu adalah orang yang suka beribadah. Tetapi ibadah kita sering sekali bukan seperti standar ibadah yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika kita rajin beribadah, ketika kita melihat orang yang suka beribadah, belum tentu dia adalah orang yang benar-benar saleh. Jangan-jangan ibadahnya adalah salah satu wujud daripada kesalehan yang kotor. Mengapa demikian? Markus 7 ayat 6-8. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita melihat orang rajin beribadah itu orang saleh, tapi jangan buru-buru. Ibadah yang seperti apa yang berkenan bagi Tuhan? Ibadah seperti apa yang pantas disebut sebagai wujud dari kesalehan? Tentu saja ibadah yang dilakukan atas dasar perintah Allah. Ibadah yang dilakukan untuk perintah Allah. Saya melihat ada banyak orang datang ke gereja tapi tidak masuk ke dalam ruang gereja. Saya melihat ada banyak orang datang ke gereja tapi tidak mendengarkan firman Tuhan. Saya melihat ada banyak orang doanya dahsyat luar biasa, tapi doa yang luar biasa juga sama dengan kejahatan yang luar biasa yang dia lakukan. Kelihatan saleh lewat ibadah, padahal ibadah hanya menutupi segala macam kebusukannya. Itulah kesalehan seperti kain kotor. Yang kedua, kekudusan kita. Tentu saja kesalehan itu dekat dengan kekudusan. Orang-orang yang kudus adalah orang-orang yang saleh. Itu sebabnya para nabi, rasul itu, mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang menjaga kekudusan. Tetapi benarkah kita sungguh-sungguh menjaga kekudusan? Matius 23 ayat 27, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan ahli orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai kotoran. Sering sekali kita menipu orang lain
dengan cara berpakaian kita yang kelihatan seperti seorang hamba Tuhan yang luar biasa, padahal di dalam hati kita penuh dengan reka-reka kejahatan. Sering sekali kita menipu orang lain, seolah-olah di depan banyak orang kita kudus, tetapi kehidupan pribadi yang tersembunyi sungguh najis dan menjijikkan. Itu dipandang manusia mungkin saleh, tapi di mata Tuhan kesalahan kita itu tidak lebih baik daripada kotoran yang paling busuk sekalipun. Kita perlu waspada, saudaraku, baik untuk diri kita sendiri maupun waspada terhadap orang-orang lain yang bersembunyi di balik kejahatannya untuk memunculkan sebuah sosok yang kelihatan saleh. Dan yang ketiga adalah kesalehan itu erat sekali dengan kerelaan memberi. Tapi sering sekali orang memberi dengan maksud-maksud tertentu. Paulus sudah mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Tapi sering sekali saat kita memberi kepada orang, kita punya maksud tertentu. Matius 6 ayat 3-4 berkata, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Orang saleh kelihatan dari kerelaan dia memberi, berkorban bagi orang lain. Tapi apakah pada waktu sudah berkorban bagi orang lain, karena saudara melakukannya karena takut akan Tuhan, atau karena ingin dipuji manusia, atau karena ingin supaya dihargai? Jika itu niatnya, maka kita sedang membangun kesalehan yang palsu, kesalehan yang kotor, lebih kotor daripada kotoran. Mari saudaraku, kita tinggalkan kesalehan-kesalehan palsu. Kita tinggalkan kesalehan yang kotor. Marilah kita genuine, asli. Marilah kita murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tuhan Yesus menolong kita.